Variabel resistor. Bagaimanakah cara mengukur variabel resistor yang benar? Simak terus video ini sampai habis. Oke, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya yang belum subscribe monggo subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Karena di channel ini akan kami bahas dasar-dasar elektronika dari dasar hingga master. Yang pertama adalah potentiometer. Di sini cara pembacaannya ini mudah sekali ya, karena sudah tertera nilainya di komponen ini. Misalnya di sini B50K maka nilainya 50.000 ohm atau 50 kilo ohm. Dan di sini misalnya saya juga punya B1K maka nilainya adalah 1000 ohm. Dan bahkan di sini saya juga ada yang B5K maka nilainya 5000 ohm. Udah. Lalu di sini misalnya ada B1M maka nilainya 1 mega ohm. Cuma seperti itu ya. Mudah sekali cara pembacaannya. Kita sisihkan dulu ya. Lalu untuk yang kedua ini adalah tentang bagian-bagiannya. Yang pertama di sini itu ada tuasnya untuk memutar. Lalu di sini ada ketiga kakinya. Dan untuk konfigurasi kakinya, di sini kan ada 3 kaki ya. Kaki pertama, kaki kedua, kaki ketiga. Lalu di sini ada tuasnya. Itu bisa kita gambarkan seperti ini. Kaki pertama, kaki kedua, kaki ketiga. Ini potensionya. Nah. Dia seperti ini. Ini kaki pertama, kaki kedua, kaki ketiga. Kaki pertama dan kaki ketiga itu hanyalah ujungnya. Dengan contoh apabila kita beri di sini ohmmeter, maka alat ukur akan membaca dari kaki pertama ke kaki ketiga, maka akan dibaca secara keseluruhan. Dari sini ke sini, maka akan dibaca. Misalnya di sini 1K maka akan dibaca 1 kilo ohm. Misalnya kalau kita di sini misalnya kita putar, di sini misalnya saya putar sampai setengahnya, maka kaki kedua ini kan sebagai porosnya akan berputar sampai setengahnya. Lalu apabila kita letakkan alat ukur dari kaki pertama ke kaki kedua, di sini kita kasih alat ukur, maka dia akan menilai dari sini saja. Dia akan mendapatkan berapa ohm hanya dari kaki pertama dan kaki kedua. Misalnya ini setengah, maka akan mendapatkan setengah dari poros yang sudah diputar tadi. Misalnya di sini sampai setengahnya, maka akan mendapatkan setengahnya. Lalu apabila di kaki kedua dan kaki ketiga di sini kita kasih alat ukur, maka dia akan menilai seperti ini, setengahnya juga. Jadi di sini kita putar misalnya 50%, maka di sini akan mendapatkan 50%. Dan apabila misalnya di sini di tuas ini saya putar sampai 75% ya, saya kira-kira sampai 75%. Misalnya sampai kita putar sampai di sini, maka poros akan berputar sampai ke sini. Ketika kita taruh alat ukur di kaki pertama dan kaki kedua, maka akan mengukur dari sini. Maka dia akan mengukur dari kaki pertama sampai ke kaki kedua, nggak sampai ke sini. Apabila kita taruh dari kaki kedua dan ketiga kita ukur menggunakan alat ukur ohmmeter, maka potensio ini akan terbaca dari ke sini ke sini. Jadi hanya wilayah ini saja yang terbaca. Kalau dari kaki pertama maka akan dari wilayah ini saja yang terbaca. Kaki pertama dan kedua, maaf. Dan kaki kedua maka akan keluar nilainya dari wilayah ini saja. Dan apabila kaki pertama dan kaki ketiga kita kasih alat ukur ohmmeter, maka dia akan mengukur keseluruhan, karena kaki keduanya tidak ikut terukur dari keseluruhan ini. Oke, saatnya kita buktikan. Saya di sini membuktikannya menggunakan avometer digital ya. Kalau kalian ingin tahu bagaimana dasar-dasar penggunaannya, itu sudah pernah saya bahas di pojok kanan atas, atau link video ada di deskripsi. Pertama kita kalibrafi. Oke, ini sudah ohmmeter. Lalu
Misalnya di sini, kaki pertama dan kaki kedua. Kaki pertama, maaf, saya gambarkan dulu yang baru aja kali ya. Oke, jadi seperti ini. Ketika poros ini masih saya putar mentok ke kiri ya, ini kan mentok ke kiri, maka dia akan menilainya sangat kecil sekali. Bisa dilihat itu hanya berapa ohm, cuma 2,3 ohm ya. Jadi dia itu menilainya hanya kecil saja di sini. Ketika saya putar kira-kira sampai segini lah. Kalau saya putar mentok lah, langsung aja mentok sampai ke kanan, maka poros ini akan berputar sampai ke kanan seperti ini. Dia akan posisi seperti ini, maka alat ukur potensio ini akan terbaca dari seluruh wilayah ini karena sampai mentok ke kanan. Itu bisa dilihat hasilnya adalah langsung ke 1,080K. Ketika saya putar setengahnya mungkin ya. Jadi ketika mentok ke kiri seperti ini, lalu saya ukur setengahnya seperti ini. Nah, ketika saya putar setengahnya, maka dia akan posisinya kan di sini. Maka ketika kita ukur di situ tertera 4,76K, mendekati ya. Mungkin ini kurang presisi aja karena nggak ada penunjuknya, cuma putar-putar aja, nggak ada angka-angka di sampingnya. Maka akan terukur setengahnya ini, setengahnya. Ketika saya geser lagi 3/4 tambah lagi, maka misalnya dia itu sampainya di sini ya, sampai di sini, maka alat kita geser lagi dikit sampai mendekati. Nah, ini kan sampai 700 kilo ohm, maka dia akan terbaca sampai di sini, terbaca di wilayah ini. Karena di sini kaki pertama dan kedua yang kita kasih alat ukur, kaki pertama dan kaki kedua. Maka di sini misalnya wilayahnya di sini yang terbaca kan daerah sini. Ketika kita taruh di kaki kedua dan kaki ketiga, di sini kita kasih alat ukur ohm meter, maka akan terbaca dari wilayah ini saja. Nah, itu sisanya adalah 0,400 kilo ohm. Jadi di sini 700 ohm, di sini 400 kilo ohm, mendekati ya. Ketika dari kaki pertama dan kaki ketiga kita kasih alat ukur ohm, karena ini ujung, maka hasilnya adalah 1K karena kita tidak mengukur porosnya ini. Kalau porosnya ini kita putar-putar, maka nggak akan berpengaruh karena poros ini hanya untuk mengetahuinya hanya dari nilai dari kaki kedua. Kalau kaki pertama dan kaki ketiga kita ukur, bisa kita lihat hasilnya adalah 1,077 kilo ohm atau 1 kilo ya. Itu maka akan terbaca dari wilayah sini. Kalau saya kasih gambaran itu mudahnya itu seperti ini ya. Jadi dia itu terbacanya keseluruhan. Saya gambar. Ketika kita taruh di kaki pertama dan kaki ketiga, maka dia kaki pertama dan kaki ketiga kita kasih ohm meter, maka dia akan menilai keseluruhannya. Jadi dari kaki pertama ke sini sampai ke kaki ketiga, di seluruh wilayahnya. Meskipun kita putar-putar nggak pengaruh, karena untuk mengetahui dari putarannya itu harus kita taruh di kaki kedua. Oke, jadi ini akan terbaca secara keseluruhannya. Oke, mudah. Berikutnya adalah potensio geser. Di sini kan cara pembacaannya itu juga mudah, karena di sini tertera B 100K, maka nilainya adalah 100 kilo ohm. Kalau di sini B50K, maka nilainya tertera 50.000 ohm. Saya ambilkan contoh di sini B100K. Jadi di sini tuh ada tuasnya seperti ini, tuas untuk mengatur. Lalu di sini ada keempat kaki. Di sini kan bisa kalian lihat
Di sini ada kaki pertama, kaki kedua, dan kaki ketiga. Ini dua ini sama terhubung. Jadi bisa digambarkan dia itu seperti ini. Ini potensio, ini adalah tuasnya. Ini adalah kaki pertama. Ini adalah kaki kedua. Ini dua juga sama, ini terhubung ya. Lalu di sini adalah kaki ketiga. Cara pengukurannya itu sama ya, seperti tadi, seperti potensio. Jadi ketika kita ini kan mentok ke kiri, ini saya mentokkan ke kiri, maka dia akan mengukur. Apabila kita taruh di sini alat ukur ohmmeter, maka dia akan mengukur kalibrasi dulu ya. Oke, lalu dia akan mengukur kecil saja. Itu berapa ohm itu? 0,6 ohm bahkan. Ketika kita geser sampai setengahnya, mungkin di sini kan ada seperti penandanya ini. Saya geser sampai sini. Ketika kita geser sampai setengahnya, maka akan kita dapatkan, misalnya di sini itu, maka akan mengukur dari wilayah di sini, misalnya ada resistansinya ya, maka akan terukur mulai dari daerah sini saja, kaki pertama dan kaki kedua, maka akan daerah setengahnya saja. Itu bisa dilihat hasilnya adalah 50 kilo ohm. Mati ya AV-nya, baterainya mau habis ini. Oke, ketika kita taruh di misalnya di kaki kedua dan ketiga, kaki kedua dan kaki ketiga kita kasih ohmmeter, maka akan terukur dari sisanya di sini. Di sini akan terukur kaki kedua dan ketiga, itu sama sekitar 50, ya itu tertera 53 kilo ohm kaki kedua dan kaki ketiga. Ketika saya geser sedikit, hampir 3/4-nya, maka dia akan semakin kecil. Itu kalau dari kaki pertama dan kaki kedua, dia akan semakin besar. Itu kan kita geser sampai hampir 75% ya. Ini di sini. Jadi maaf. Jadi ketika kita geser sampai di sini, maka dia akan mengukur dari wilayahnya di sini. Ketika kita taruh di kaki pertama dan kaki kedua alat ukur ohmmeter, maka potensio geser ini akan terbaca dari wilayah di sini. Kalau kita taruh di kaki kedua dan kaki ketiga, kita kasih ohmmeter 2 dan 3 di sini, maka dia akan mendapati sisanya dari wilayah ini. Sama seperti tadi, apabila kita taruh di kaki pertama dan ketiga, maka dia akan mendapati nilai keseluruhannya. Di situ tertera 104 kilo ohm. Karena apabila ini aja kaki pertama dan kaki ketiga kita kasih ohmmeter, maka karena dia akan mengukur dari nilai keseluruhannya, meskipun kita geser-geser dia nggak pengaruh ya, karena untuk mengetahui nilai dari porosnya itu apabila kita putar geser-geser, itu harus diukur di kaki kedua. Di kaki ketiga ini tidak, karena dia itu dari keseluruhannya. Jadi dari kaki pertama ini wilayah di sini sampai keseluruhannya itu dinilai seperti itu. Sebelum dilanjutkan, apabila kalian tidak paham, kalian silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kami jawab. Apa yang kalian tidak pahami tentang materi ini tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, berikutnya di sini adalah trim pot atau trimmer potentiometer. Cara pembacaannya itu mudah juga ya. Di sini tertulis 103. Artinya bukan 103 ohm tapi 10, lalu 3 di sini adalah angka terakhir sebagai pengalinya. 10 kali 10 pangkat 3, maka akan terbaca 10.000 ohm atau 10 kilo ohm. Karena di sini 10 kali 10 pangkat 3, jadi di sini itu sebagai pangkatnya. Misalnya di sini ada 53
maka 50 kali 10 pangkat 3, maka 50 kilo ohm. Dan untuk konfigurasi kakinya, dia itu di sini ada kaki pertama, kaki kedua, kaki ketiga. Jadi yang ke tengah itu mesti kaki ketiga, sehingga bisa kita gambarkan seperti ini. Sama seperti potensio tadi, ini kaki pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Ketika kita ukur, langsung saja saya praktekkan ya. Ketika kita ukur di sini kaki pertama dan kaki ketiga, kalibrasi dulu. Oke, 0. Kaki pertama dan kaki ketiga, maka akan kita dapati nilai keseluruhannya 9,44 kilo, hampir 10K ya, karena ada nilai toleransinya. Jadi ketika di sini kita kasih kaki pertama dan kaki ketiga, kita kasih alat ukur ohmmeter, maka trimmer potensiometer ini akan terbaca dari keseluruhannya, jadi seluruh wilayah ini. Apabila ini misalnya kaki kedua itu, kaki pertama dan kaki kedua kita kasih alat ukur di sini, pertama dan kedua alat ukur, lalu kita putar acak ke kanan, maka misalnya posisinya di sini, maka sama seperti tadi, maka akan terukur di wilayah ini. Lalu apabila kita taruh di kaki kedua dan kaki ketiga ohmmeter, maka dia akan membacanya dari wilayah ini. Kita buktikan. Ini kaki pertama dan kaki kedua. Di sini kita dapati 9,47K, hampir 1K. Jadi dia itu terbaca nilainya sebagian di sini. Lalu ketika sisanya di sini kaki kedua dan ketiga kita ukur, kita dapati di avometer ini potensio ini terbaca 1,1 ohm ya. Berarti ini hampir mentok di sini ya, hampir mentok. Oke, seperti itu. Jadi mudah sekali. Oke, yang terakhir, variabel resistor yang terakhir adalah potensiometer yang multi-turn. Multi-turn itu artinya bisa diputar lebih dari 360 derajat. Dia itu bentuknya seperti ini. Cara pembacaannya, karena di sini tertera W103, ini artinya bukan 103 ohm ya. Sama seperti tadi, artinya 10 kali 10 pangkat 3, maka hasilnya adalah 10 kilo ohm. Misalnya di sini tertera 53, maka pembacaannya adalah 50 kali 10 pangkat 3, hasilnya adalah 50.000 kilo ohm. Oke, langsung saja kita ukur ya. Karena dia ini multi-turn, konfigurasi kakinya itu hampir sama dengan yang single turn tadi. Dia itu bulat seperti ini, lalu ada porosnya, jarum, kaki pertama, kaki kedua, ketiga. Ketika kita letakkan alat ukur di kaki pertama dan kedua, maka dia akan mengukur dari wilayahnya sini, hanya dari kaki pertama ke wilayahnya sini. Lalu ketika kita letakkan alat ukur dari kaki kedua ke kaki ketiga, maka dia akan mengukur dari seluruh wilayahnya di sini. Oke, ketika kita letakkan alat ukur dari kaki pertama ke kaki ketiga di sini, maka dia akan mengukur seluruhnya. Oke, kita buktikan. Nggak perlu berlama-lama, kita buktikan saja apakah benar. Ketika ini saya taruh di kaki pertama dan ketiga, pertama dan yang ketiga, maka dia ketemu 9,48 kilo ohm, hampir 10K. Berbeda karena ada toleransinya. Ketika ini kita putar-putar, maka nggak akan berpengaruh, karena untuk mengetahui hasil putarannya itu harus di kaki kedua, sama seperti potensiometer yang single turn tadi. Untuk potensio ini, karena itu kecil sekali, kita harus membutuhkan bantuan obeng minus ya. Di
di sini kaki pertama dan kaki kedua, maka dia akan tertera di sini tertera 7,7K. Lalu di sampingnya maka dia akan tertera kaki pertama dan kaki kedua. Di sini tertera 7K. Lalu kaki kedua dan kaki ketiga di sini tertera 2K. Oke, benar ya yang saya katakan tadi. Ketika di sini kaki pertama dan kaki kedua kita putar, misalnya dia semakin naik itu ya. Dia itu bisa diputar lebih dari 360 derajat ya. Putar terus. Nah, dia itu sampai 8K. Lalu di kaki pertama dan kaki kedua ini dia itu terbaca 8K. Lalu di sampingnya dia akan membaca sisanya. Sisanya di sini adalah 1K ya, hampir 1K. Nah, 1,4K. Oke, seperti itu. Oke, apabila ada kesalahan dalam materi atau informasi yang saya beri, kami mohon maaf dan kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya, karena di channel ini akan kita bahas tentang elektronika dasar dari dasar hingga master. Oleh karena itu, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami, silakan subscribe dulu.